Ba'd. Di malam kali ini kita melanjutkan ini syarah matan al-waraqat ya, dulu yang sempat terhenti. Kita lanjutkan lagi ini matan syarah al-waraqat untuk memahami kitab usul fikih. Waalaikumsalam, Bang. Usul fikih al-waraqat ini usul fikih dasar ya, sangat dasar sekali. Dan memang harapannya nanti teman-teman semua bisa menghafal matan al-waraqat ini. Itu, menghafal matan al-waraqat, matannya dihafalkan, setoran itu. Nah, adapun syarahnya ini saya sudah tuliskan dari beberapa penjelasan para ulama, syarah dari matan al-waraqat ini. Sekarang kita bahas di malam kali ini tentang hukum-hukum syar'i, apa yang disebut dengan hukum, kemudian apa yang disebut dengan hukum syar'i, kemudian pembagian hukum syar'i nanti ada hukum taklifi dan hukum wada'i. Apa yang dimaksud dengan hukum taklifi dan wada'i, nah ini yang insyaallah akan kita bahas malam kali ini. Yuk mangga, hukum-hukum syar'i. Wal ahkam sab'atun. Siapa yang baca? Sok. Jadi mah teu kudu mikir mah da. Aing paling eta hungkul tanu definisi. Sareng terjemahan Kira ente Pak gak taraya matak kita di kelas kan duaan tadi teh duaan. Oh nembe jarajo, dol nembe jo. Ya pun. Di Indonesia teh duaan mah di kelas we di kantor ngobrol. Ya udah lanjut hukum-hukum syar'i. sareng terjemahan Ustaz. Mohon terjemahan baca we. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum-hukum syar'i wal ahkamu sab'atun al wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahdhuru wal makruhu was sahihu wal batilu. Kata al-ahkam berasal dari kata hukum yang berarti al-man'u yakni menahan atau al-qada memutuskan. Adapun secara istilah hukum ialah madalla alaihi khitabus syar'i al-mutlaqu al-muta'allaku al-muta'alliqu bi af'alil mukallifina min talabin au takhyirin au wad'in. Apa yang ditunjukkan oleh khitab syar'i yang terikat dengan perbuatan para mukallaf berupa tuntutan, pilihan ataupun wad'i. Contohnya perintah melaksanakan salat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Ayat ini gitu dulu. Ini hukum dinamakan hukum itu karena secara bahasa hukum itu adalah menahan atau memutuskan. Hukum itu kan menahan seseorang dari melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Makanya disebut dengan hukum. Atau memutuskan, ya hukum itu keputusan dari Allah untuk hamba-hambanya. Nah, adapun secara istilah hukum itu madalla alaihi khitabu syar'i, apa-apa yang ditunjukkan oleh khitab syar'i. Khitab syar'i itu Al-Qur'an dan hadis sederhananya. Khitab itu sebut khitab syar'i. Yang berkaitan dengan bi af'alil mukallafin, perbuatan. Makanya nanti hukum itu, hukum syar'i itu tidak berkaitan dengan akidah. Gitu. Tapi berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan mukallaf. Nah, min tolabin berupa tuntutan, au takhir atau pilihan. Nanti min tolabin itu tuntutan dari khitab syar'i, yang termasuk tuntutan itu wajib, kemudian sunnah, haram dan makruh. 4 ini min tolab. Karena wajib itu tuntutan untuk dilakukan, sunnah tuntutan untuk dilakukan tapi tidak secara tegas, itu bedanya dengan wajib. Haram tuntutan untuk ditinggalkan, makruh tuntutan untuk ditinggalkan tapi tidak secara tegas. Itu. Jadi bedanya antara makruh dan haram, sunnah dan wajib itu, makruh dan sunnah itu tuntutan melaksanakan atau ditinggalkan tapi tidak tegas.
Itu. Kalau takhir ini mubah. Karena takhir itu kan pilihan, mubah itu pilihan, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Itu perbuatan-perbuatan mubah. Awada'in atau wada'i. Nah, ini wada'i itu nanti berkaitan dengan syarat, sabab, mani', 3 itu. Itu wada'i. Nanti kita belajar hukum wada'i ya. Jadi, apa yang disebut dengan syarat, apa yang disebut dengan sabab, apa yang disebut dengan mani'. Contoh perintah melaksanakan sholat. Wa aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Ayat ini, lanjut. Ayat ini merupakan khitab syar'i yang menunjukkan kewajiban salat, maka kewajiban di sini disebut sebagai hukum. Adapun yang dimaksud perbuatan para mukallaf ialah seluruh amal perbuatan anggota tubuh, maka dalam hal ini tidak termasuk hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Maka akidah tidak termasuk dari bagian hukum. Adapun hukum itu sendiri terbagi kepada 2 bagian. Pertama, hukum taklifi, yaitu apa yang ditunjukkan oleh khitab syar'i berupa tuntutan perbuatan, meninggalkan perbuatan, atau berupa pilihan. Hukum taklifi itu ada 5. Wajib, mandub, manzur, makruh. Mahzur itu mahzur. Oh, mahzur. Wajib, mandub, mahzur, makruh, dan mubah. Iya. Itu mahzur itu istilah lain dari haram. Istilah lainnya mahzur. Kemudian hukum wada'i. Kedua, hukum wad'i, yaitu apa yang ditunjukkan oleh khitab syar'i berupa sebab, syarat, atau mawani', penghalang. Sebagai contoh, seorang melihat hilal menjadi sebab wajibnya melaksanakan saum. Masuknya waktu salat menjadi syarat sahnya salat, dan haid menjadi penghalang sahnya salat. Iya. Itu terus dibahasnya itu. Udah ya. Gak apa-apa mengulang. Nah, jadi hukum itu ada terbagi pada 2. Itu bagannya bisa dilihat ya. Ada at-taklifiyah, ada al-wadaiyah. Yang termasuk taklifiyah ada 5. Wajib, mandub, mahdzur, makruh, dan mubah. Kalau wada'i ada yang sabab. Contoh misalnya tadi, seorang melihat hilal itu menjadi sebabnya seorang wajib melaksanakan saum. Nah, melihat hilal itu jadi sabab. Nah, sabab itu masuknya bukan ke hukum taklifi tapi hukum wada'i. Masuk waktu sholat, masuknya waktu sholat itu jadi syarat sah sholat. Masuk waktu maghrib, syarat sah sholat maghrib. Syarat sah sholat itu masuknya hukum wada'i, termasuk mawani haid. Ya, orang tidak bisa seorang perempuan dilarang melaksanakan sholat karena ada penghalang yaitu haid. Maka penghalangnya satu hukum itu mawani disebut dengan hukum wada'i. Nah, hukum wada'i ada 3, sabab, syarat, mani. Kemudian wajib udah dibahas belum? Macam-macam hukum wajib belumnya. Yuk lanjut. Al-wajibu. Wajib. Fal wajibu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib ialah apa-apa yang diganjar atas perbuatannya dan disiksa atas meninggalkannya. Wajib secara bahasa bermakna al-sakit, as-sakit, dan al-lazim. Dinamakan demikian maksudnya jatuh pada tempatnya keharusan karena tidak bisa terlepas darinya. Adapun secara istilah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa ammal wajibu istilahan fa aktsarul usuliyina yu'arrifuhu bil haddi ay bi bayanil haqiqati wal mahiyati wa ba'duhum yu'arrifuhu bir rasmi wa huwa ta'rifuhu bi bayani thamarati wal hukmi wal athari. Wal awwalu adakun li anna al hukma ala syai'i far'un an tasawwurihi. Iya. Adapun wajib
Kewajiban secara istilah, sebagian besar ulama usul mendefinisikannya dengan had, yaitu dengan menjelaskan hakikat dan esensinya. Sebagian lainnya mendefinisikannya dengan rosem, yaitu dengan menjelaskan akibat, hukum, dan dampaknya. Pendapat pertama dengan had lebih tepat karena memberikan hukum terhadap sesuatu. Sesuatu itu bergantung pada pemahaman tentangnya terlebih dahulu. Ya. Nah, ini kalau ditanya wajib itu dalam matan al-waraqat ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu yang diganjar apabila melakukannya, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan disiksa kalau meninggalkannya. Nah, ini definisi ini disebut dengan definisi secara rosem. Rosam itu dampak buah. Wajib itu kan melakukan dapat pahala, meninggalkan dapat siksa. Itu meninggalkan. Nah, itu kan bukan dari sisi hakikat wajib, tapi dari sisi dampak buah dari wajib itu apa? Dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat siksa. Nah, itu dalam ilmu mantik sebenarnya disebut dengan definisi secara rosem. Nah, kalau definisi secara had, sebenarnya mendefinisikan sesuatu itu yang paling baik itu adalah secara had, ya, itu secara had nih. Nah, secara had itu hakikatnya. Jadi wajib itu apa? Nah, ini ke penjelasan selanjutnya kata Syekh Shalih Fauzan. Wa amma 'alal awwali fal wajibu ma talaba asy-syari'u fi'lahu talaban jaziman kas-salati waz-zakati wa birril walidaini wasilatil arhami wal wafa'i bil wa'di was-sidqi. Adapun menurut definisi pertama, maka yang dimaksud dengan wajib atau kewajiban adalah sesuatu yang diminta oleh syariat untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tegas, seperti salat, zakat, berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahmi, menepati janji, dan berkata jujur. Para ulama. Nah, ini definisi secara had. Jadi kalau kalian ditanya apa wajib itu, kalau kalian menjawab mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, berarti itu definisi secara rosem. Tapi kalau kalian menjawab apa wajib itu, ma talaba syari'u fi'lahu talaban jaziman, apa yang dituntut oleh syariat untuk melakukannya tapi dengan tuntutan yang tegas. Gitu. Tuntutan yang tegas. Seperti sholat, zakat, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu definisi secara had namanya. Ya. Karena kan secara hakikat. Jadi wajib itu apa? Yang diperintahkan oleh syariat itu secara tegas. Itu kan. Itu. Nah, definisi secara hakikat itu sebenarnya lebih baik dibandingkan definisi secara rosem. Tapi kenapa dalam matan al-waraqat yang dipilih definisi secara rosem? Karena kan matan waraqat itu untuk pemula. Untuk pemula itu lebih mudah difahami buahnya gitu. Kalau anak-anak kan ketika ditanya, nanya Kutni ke Ustaz Ahmad, apa sih wajib itu? Kata Kak Ahmad, wajib itu kalau kamu melakukannya dapat pahala, itu lebih mudah dipahami. Kalau meninggalkannya, kali kamu dapat dosa nanti. Paham anak. Tapi kalau dijelaskan apa itu wajib itu kan itu, dijawab yang dituntut oleh syariat secara tegas. Kan itu arti kan itu. Itu kagak akan dipahami karena secara rosem itu lebih mudah dipahami. Tapi kalau secara hakikat lebih baik itu secara had gitu. Nah, para ulama menjelaskan definisi wajib tersebut yang memastikan siksaan bagi yang meninggalkannya bukan berarti menafikan ampunan. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu
bagi Iya. siapa yang dikehendakinya. Ya, nah itu ya. Tadi kan wa yu'aqabu ala tarkihi, meninggalkannya dapat siksa. Tapi bukan berarti otomatis dapat siksa. Itu bukan menafikan ampunan ya. Jadi definisi wajib itu bukan menafikan ampunan. Para ulama udah paham. Karena Allah akan mengampuni dosa selama dosa-dosa di bawah syirik itu Allah akan memberikan. Nah, kemudian ini ada pembagian wajib sekarang. Wajib terbagi kepada Wajib terbagi kepada beberapa bagian. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan at-taqsimul awwalu bil i'tibaril fi'li wa huwa naw'ani. Al-awwalu wajibun muayyinun. muayyanun. Wajibun muayyanun. Wa huwa al-aktsaru wa huwa al-wajibu alladhi la yaqumu ghairuhu maqamahu. Kas salati was saumi wa nahwihima. Jangan ganggu, Fado. Waduh, dasar. Terus Atsani wajibun mukhayyarun wa huwa al-wajibul ladzi khuyyira fihi mukallafu baina asya'a mahsuratin yujzi'u fi'lu wahidin minha ka khisalil kaffarati min it'ami aw kiswatin aw itkin. iya. Pembagian pertama berdasarkan jenis perbuatan, fi'al. Ada dua jenis. Pertama, wajib muayyan Iya. atau tertentu, yaitu kewajiban yang tidak bisa digantikan oleh amalan lain, seperti salat dan puasa. Ini adalah jenis yang paling banyak. Dan yang kedua, wajib mukhayyar atau opsional, yaitu kewajiban di mana seseorang diberi pilihan untuk melakukan salah satu dari beberapa hal yang terbatas jumlahnya dan cukup melakukan salah satu saja. Contohnya adalah bentuk-bentuk kafarat, tebusan dosa, seperti memberi makan, memberi pakaian, atau memerdekakan budak. Iya. Ini pembagian pertama ya, wajib ditinjau dari perbuatan. Ada wajib muayyan. Wajib muayyan itu tidak ada pilihan, semua orang harus melakukannya. Orang diperintahkan sholat misalnya, gak bisa. Di akhir hoream, ning gantian ku sodako 50.000, gak bisa. Gak bisa. Itu. Atau misalnya diganti sholat dengan baca Quran, itu gak bisa. Pokoknya sholat mah itu ya harus perbuatannya harus dilakukan. Itu namanya wajib muayyan. Ada wajib mukhayyar. Wajib mukhayyar itu kita bisa memilih. Contoh yang paling mudah itu kafarat. Kafarat itu kan ada beberapa ya. Seperti seorang yang melanggar nazar. Itu putra misalnya nazar lamun Persib tahun ayeuna juara deui aing cenah rek nazar naon rek ngapalkeun 3 juz. Mantap. Misalnya ternyata teu ngapalkeun. Itu udah hoream teh gini misalnya. Konvoy. Nah, akhirnya harus wajib bayar kafarat. Itu karena dia melanggar nazarnya. Itu selama 1 bulan 3 juz. Nah, satu bulan itu dia tidak hafal 3 juz. Nah, untuk membayar kafaratnya boleh memilih, misalnya mau memberi makan itu atau nanti saum, bisa saum 60 gitu. Atau memerdekakan budak. Nah, itu bisa memilih. Itu namanya wajib mukhayyar. Itu. Atau seperti kafarat zihar. Kafarat zihar itu seorang suami menyebut istrinya seperti punggung ibunya. Itu kan nggak boleh. Kafarat zihar. Nah, dia untuk menebus dosa itu ya seperti suami misalnya orang Arab itu kalau marah kepada istrinya, dia mengatakan seperti itu. Jadi punggung kamu seperti punggung ibuku, maksudnya jadi menjadikan istri seolah-olah haram disentuh. Gitu. Karena ibu mah kan nggak boleh berhubungan badan. Karena marah kepada istrinya, kemudian seolah-olah istrinya itu nggak mau disentuh. Jadi, nah itu nggak boleh mengatakan seperti itu. Dia harus bayar kafaroh. Nah kafarohnya boleh memilih itu memberi makan atau memberi pakaian atau memerdekakan budak. Misalnya dia gak punya uang untuk makan, hanya punya pakaian, boleh pakaian, gak usah yang lain, atau memerdekakan. Nah itu namanya wajib
mukhayyar. Ya. Jadi ada wajib itu ada wajib muayyan, ada wajib mukhayyar. Pembagian kedua wajib at-taqsimu tsani. At-taqsimu tsani bi'i'tibaril waqti wa huwa naw'ani. Al-awwalu wajibun mudayyiqun wa huwa ma Mudayyak. ya Mudayyak. mudayyak. Wajibun mudayyakun wa huwa ma ta'ayyana lahu waqtun la yazidu ala fi'lihi kasaumi ramadana. Atsani wajibun muwassa'un. Wajibun muwassa'un wa huwa ma kana waqtuhu muayyinu yazidu ala fi'lihi kas-salati. Iya. Pembagian kedua berdasarkan waktu juga terdiri dari dua jenis. Pertama, wajib mudayyak, terbatas waktu, yaitu kewajiban yang memiliki waktu pelaksanaan yang sempit, yang hanya cukup untuk melakukan amalan itu saja. Contohnya puasa Ramadan. Iya. Yang kedua, wajib muwassa, luas waktu, yaitu kewajiban yang memiliki waktu pelaksanaan yang luas dan masih ada sisa waktu setelah pelaksanaan amal itu. Contohnya, sholat 5 waktu karena bisa dilakukan di rentang waktu tertentu. Iya. Nah itu wajib itu ada yang mudayyak, terbatas waktunya seperti saum Ramadan. Kan saum itu terbatas dari fajar sampai terbenam matahari sampai maghrib itu. Dari subuh itu sampai maghrib. Itu nggak ada pilihan lagi. Setelah itu nggak bisa dilakukan. Kalau lewat berarti dia sudah melewat kewajiban. Tapi kalau wajib muasa itu luas waktunya. Wajib muasa. Waalaikumsalam. Mangga Sadulan. Yos. Kan sok. Mangga. Yang nyobian di kelas. Kalau wajib muasa itu ya luas seperti teman-teman sholat maghrib kan tadi jam genep 15, jam 20. Ternyata 7 kurang 5 menit masih bisa gini. Gitu. Itu wajib muasa namanya. Kalau haji itu mudayyak atau muasa? Mudayyak karena kan terbatas. Itu hanya di bulan-bulan haji. Gak bisa ihsan hayang haji tapi di bulan Syawal misalnya di bulan Ramadan bisa. Itu karena itu mudayyak waktunya sempit sudah ditetapkan oleh syariat, gak bisa ada pilihan lagi. Nah, ada wajib ditimbang dari perbuatan, ada muayyan, mukhayyar. Wajib ditimbang dari berdasarkan waktu, ada mudayyak, ada muwassa. Ya. Nah, yang terakhir pembagian ketiga. Lanjut, kamu. At-taqsimu tsalits bi'i'tibaril fa'ili wa huwa naw'ani. Al-awwalu wajibun ainiyun wa huwa ma talaba syari'u fi'lahu min kulli mukallafin bi'ainihi kas-salawatil khamsi. Atsani wajibun kifaiyun wa huwa ma talaba syari'un husulahu min ghairi ta'yini fa'ilihi kas-salati 'alal mayyiti wa dafnihi wal adhani wal qada'i. Fal wajibul kifaiyu yatahattamu ada'uhu ala jama'atil mukallafina fa idza qama bihi min man yahsulu bihil maqsudu saqata anil bakina. Wallahu a'lamu. Pembagian ketiga berdasarkan pelakunya terdapat dua jenis. Yang pertama wajib aini atau individual, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu muslim secara pribadi. Contohnya salat 5 waktu. Ya, fardu ain. Kedua? Yang keduanya wajib kifai, kolektif. Fardu kifayah. Yaitu kewajiban yang dituntut oleh syariat agar dilakukan tetapi tanpa menentukan siapa pelakunya secara khusus. Contohnya menyolatkan jenazah, menguburkannya, azan dan menjadi hakim qada. Wajib kifayah ini harus dilakukan oleh sekelompok kaum muslimin.
Jika sudah dilakukan oleh sebagian orang dan tujuannya tercapai, maka gugurlah kewajiban itu dari yang lainnya. Ya, sholat jenazah ya. Termasuk ada beberapa ilmu yang itu masuk ke fardu kifayah, kedokteran, ilmu falak. Kalau sudah ada di satu negeri jadi ahli falak yang dia bisa menghitung gerhana, menghitung sholat, kita nggak wajib. Tapi kalau ditakdirkan nggak ada, itu harus ada yang melakukan. Kalau nggak dosa semua negeri. Termasuk kedokteran itu fardu kifayah. Tapi sepanjang zaman pasti ada gitu yang melakukan itu. Nah ini pembagian dari sisi ya berdasarkan pelaku. Jadi bi'tibaril fa'il, ada fardu ain atau wajib aini, ada fardu kifayah atau wajib kifayah. Nah maka kesimpulannya ini tuh di bagan ada wajib bi'tibaril fi'li, ada wajib muayyan, ada wajib mukhayyar. Apa contoh wajib muayyan tadi? Salat, puasa, saum. Wajib mukhayyar apa? Contohnya bayar kafaroh ya, boleh memilih. Kedua, i'tibarul waktu, ditimbang dari waktu. Wajib mudayak apa contohnya? Sempit waktu Saum ya. Dan wajib muasa, kemudian wajib aini dan kifayah. Udahlah. Baik. Nanti udah Isya langsung Ustaz Firman. So, nanti dilanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Kita mandub ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.